teman-teman, perkenalkan nama saya Munir, dan ini teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Laila. Perkenalkan, nama saya Anggita. Perkembangan teknologi di zaman sekarang begitu pesat. Kemajuan teknologi tersebut memiliki dua aspek. Yang pertama, dapat memajukan dan membuat hidup manusia lebih maju. Sedangkan di sisi lain, ternyata juga ada dampak negatif yang kita rasakan, seperti polusi, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan manusia terhadap teknologi. Lalu, bagaimana kita menyikapi masalah tersebut? Sebelum kita menyikapi masalah tersebut, sebaiknya kita harus tahu dampak positif dan dampak negatif dari teknologi terhadap kehidupan manusia. Karena dengan mengetahui dari dampak positif dan dampak negatif dari teknologi, kita mampu menyikapinya dengan bijak. Dampak positif dari teknologi. Yang pertama, di bidang dunia kesehatan. Ada peralatan kedokteran yang canggih, mulai dari sinar laser sampai dengan peralatan operasi jantung yang sangat teliti. Yang kedua, pembuatan bagian tubuh palsu untuk mengganti organ yang rusak. Yang ketiga, operasi yang sudah tidak terasa sakit lagi dan cepat sembuh. Yang keempat, penemuan obat farmasi yang semakin baik sehingga proses penyembuhan lebih cepat. Untuk kemajuan terhadap peralatan hidup manusia, yang pertama, peralatan hidup manusia makin lengkap dan maju sehingga manusia semakin nyaman, seperti peralatan makanan dan minuman, pemanas, AC atau penyegar ruangan, dan lain-lain. Yang kedua, peralatan rekreasi dan hiburan yang menyenangkan. Untuk kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi, yang pertama, transportasi makin canggih sehingga kita dapat pergi kemanapun dengan waktu yang singkat, murah, dan nyaman, seperti adanya perahu, pesawat, kereta api, mobil, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi dapat lebih cepat dan juga jelas, seperti lewat handphone, gadget, dan komputer. Yang ketiga, dapat berhubungan dan berkomunikasi dengan siapapun dengan cepat, dimanapun, bahkan menggunakan gambar. Yang keempat, dapat mengadakan pertemuan atau rapat dengan jarak jauh sehingga lebih murah. Untuk kemajuan di bidang pendidikan, yang pertama, penelitian makin cepat karena peralatan modern seperti adanya satelit. Yang kedua, dapat belajar dari manapun, tidak tergantung pada tempat lagi karena adanya handphone dan internet. Yang ketiga, dapat bekerja sama demi kemajuan pengetahuan dan ilmu dengan lebih luas. Dari dampak yang ditimbulkan oleh teknologi, kita mampu menyikapinya dengan bersikap deskriptif. Sikap deskriptif merupakan sikap untuk membeda-bedakan secara kritis apa yang baik dan tidak baik dari suatu hal atau tindakan. Kemudian, orang mengambil keputusan sesuai dengan baik atau tidaknya menurut kehendak Allah dan sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Dengan sikap deskriptif, kita mampu menghadapi dampak positif maupun dampak negatif. Demikian diharapkan kehidupan agar tetap kuat dan positif dalam mengambil tindakan dan tidak menjadi lemah karena teknologi tersebut.
Lalu, bagaimana kita bisa mengembangkan sikap deskriptif dan kritis terhadap hidup? Nah, kita bisa mengembangkan sikap deskriptif dengan beberapa hal, yakni yang pertama, dengan pikiran nalar sebagai sisi objektif rasional. Kita mempertimbangkan semua unsur segi alasan yang berkaitan dengan bahan atau soal yang mau disikapi apa dipilih. Dalam hal teknologi modern, hasil teknologi ini dipertimbangkan baik dan buruknya, untung dan ruginya, kegunaan dan ketidakgunaannya, termasuk bahayanya sesuai dengan tujuan hidup. Lalu kita analisa semuanya. Dengan begitu akan muncul kecenderungan pilihan secara objektif dan nalar. Lalu kita analisa semuanya. Dengan begitu akan muncul kecenderungan pilihan secara objektif nalar. Yang kedua, menggunakan hati dan iman dari segi rohani. Kita mempertimbangkan dengan atas nama Allah, menyerahkan semua kepada Allah. Apakah itu pilihan yang paling baik bagi Allah? Singkatnya, dengan mengambil dari beberapa hadis atau Al-Quran sebagai petunjuk. Hal-hal yang dapat membantu mengembangkan sikap diskretif. Yang pertama, terus mendalami makna hidup, terus belajar membaca sehingga kita mengerti arti hidup yang benar. Yang kedua, saling menguatkan budaya menyuguhkan dalam hidup dan berkarya. Yang ketiga, mengembangkan budaya kritis dalam berpikir dan memilih. Yang keempat, membudayakan sharing agar kita mendapat masukan sehingga kita tidak mudah tertipu. Yang terakhir, memupuk doa secara pribadi kepada Allah agar diberikan petunjuk jalan yang baik. Dengan sikap deskriptif diharapkan untuk selalu kritis dalam menghadapi kemajuan teknologi sehingga dampak negatif yang timbul dapat dikurangi atau bahkan dihapuskan, sedangkan dampak yang positif dapat terus dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik.